Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Nama Budaya. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengajar mata kuliah Hukum Penataan Ruang, Bapak Rahmat Bakri SH MH. Dan pada kesempatan ini saya atas nama Mona Elsie Agustin Lawento, Stanbook D11818511, kelas A BT 9. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa poin dalam penugasan. Yang pertama, sejarah tata ruang di Inggris. Yang kedua, asas penyelenggaraan penataan ruang. Yang ketiga, tujuan penyelenggaraan penataan ruang itu sendiri. Pada poin yang pertama, sejarah penataan ruang. Di sini yang saya kemukakan bahwa perkembangan hukum tata ruang dan prospeknya di masa yang akan datang menurut Daud Silalahi dalam sejarah perundang-undangan tata ruang dapat mengkaji dari 3 bidang perundang-undangan, yaitu yang pertama kodifikasi hukum kesehatan umum atau Public Health Code, yang kedua kodifikasi hukum perumahan atau The Housing Code, yang ketiga kodifikasi hukum perencanaan kota atau The Town Planning Code. Dari ketiga hal tersebut di atas, satu dengan yang lain saling terkait, meskipun mempunyai latar belakang perkembangan yang berbeda. Masalah kesehatan umum mula-mula kurang mendapat perhatian untuk menetapkan berlakunya The Public Health Act pada tahun 1848. Kemudian disempurnakan pada tahun 1875 dengan memberikan perhatian pada perlindungan dan peningkatan kesehatan umum. Akhirnya mendapat perkembangan baru dalam Public Health Act pada tahun 1936, 1961, 1968, dan lahir The Control of Pollution Act pada tahun 1974. Dari tiap-tiap bidang perundang-undangan terhadap pembentukan hukum tata ruang mempunyai pengaruh, yaitu pengaruh Undang-Undang Perumahan, kodifikasi perencanaan kota, The Housing, Town Planning, Undang-Undang Kesehatan. Dalam perkembangan selanjutnya, tanah merupakan salah satu unsur utama dalam perencanaan tata kota. Maka rencana tata guna tanah, land use planning, menjadi salah satu pertimbangan penting. Dengan demikian, terhadap perkembangan tata ruang pada pembangunan industri pulp and paper di masa yang akan datang harus berlandaskan hukum tata ruang, yaitu pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang menetapkan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, ada juga TAP MPR nomor 1 garing MPR garing 1988 tentang GBHN memuat rencana pengembangan tata ruang nasional bahwa tanah mempunyai fungsi sosial dan pemanfaatannya harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, tata ruang dan tata guna tanah secara nasional perlu terus dikembangkan sehingga pemanfaatan tanah dapat dikoordinasikan antara berbagai jenis penggunaan tanah yang merupakan kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan. Selain itu, penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah termasuk pengalihan hak atasnya perlu dikembangkan lebih lanjut. Kemudian kita melihat di negara kita, khususnya di Indonesia, bahwa rawan terjadi bencana alam. Oleh karenanya, hukum penataan ruang sangat diperlukan. Dan di sini saya menjelaskan lagi penataan ruang dan peraturan zonasi dalam pemanfaatan ruang dan pembangunan kembali kawasan rawan bencana. Bentuk geografis dan geologis Indonesia merupakan jalur bencana dan bentuk negara maritim. Kadang belum terperhatikan dengan baik dalam proses penataan ruang karena keterbatasan pengetahuan kita terhadap negara kita sendiri. Aspek konferensif dalam proses penataan ruang kadang masih dihadapkan pada keterbatasan data.
Data kebencanaan di samping data yang lain masih merupakan hal yang sangat mewah dalam proses penataan ruang. Besarnya angka korban dalam kejadian bencana masih belum diimbangi oleh tersedianya data kebencanaan tersebut untuk kepentingan penataan ruang. Demikian pentingnya masalah ini, sehingga di dalam pertimbangan dasar Undang-Undang tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, secara eksplisit ditekankan bahwa secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan rawan bencana, sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan. Kawasan rawan bencana memiliki kerentanan terhadap berbagai jenis bencana alam, dan menurut Sen, ada beberapa bencana yang sering terjadi di Indonesia, dan saya mengklarifikasinya sebagai berikut. Yang pertama, bencana kebumian yang meliputi gempa bumi, tsunami, letusan vulkanik, dan gejala-gejala sekunder seperti lahar dan sebagainya. Yang kedua, ada kebencanaan kelautan seperti gelombang pasang. Gelombang pasang disertai tiupan angin dan hujan, kenaikan muka laut akibat pemanasan global dan sebagainya, badai di laut atau di wilayah pantai. Di sini terjadi percampuran antara masalah kelautan dan masalah atmosferik. Yang ketiga, bencana atmosferik, yaitu perubahan di atmosfer yang berjalan sangat cepat dan dalam beberapa jam atau hari berubah menjadi badai besar. Itu yang mengakibatkan terjadinya angin puting beliung, tornado, angin ribut, dan banjir dengan meluapnya air sungai melebihi kapasitas bumi, penyerapan atau volume air melampaui tanggul-tanggul yang dibangun di sisi sungai. Yang keempat, ada bencana buatan manusia atau bencana industri seperti kebakaran dan ledakan di pabrik petrokimia. Truk besar mengangkut bahan kimia terguling, terbakar, dan meledak. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu asas-asas penataan ruang. Berikut ini penjelasan dari asas penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 2 Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Yang pertama, ada keterpaduan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Yang kedua, ada keselarasan atau keserasian bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan atau antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antara daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan. Yang ketiga, berkelanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang. Yang keempat, ada keberdaya gunaan dan keberhasil gunaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya, serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas. Yang kelima, ada keterbukaan, bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang. Yang keenam, ada kebersamaan dan kemitraan, bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Yang ketujuh, ada perlindungan kepentingan hukum, bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Yang kedelapan, ada kepastian hukum dan keadilan, bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum atau ketentuan-ketentuan perundang-undangan, dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan menjamin kepastian hukum. Yang kesembilan, akuntabilitas, bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya. Rencana penataan ruang wilayah dapat menjadi fungsi koordinasi
dan pengendalian dengan munculnya pemahaman bersama mengenai orientasi dan paradigma pembangunan perkotaan masa depan, dan dalam upaya mengurangi fragmentasi sektoral dan fungsional. Kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu tujuan penyelenggaraan penataan ruang itu sendiri. Di sini tujuannya diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional dengan pertama, terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Yang kedua, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia. Dan yang ketiga, terwujudnya perlindungan fungsi, ruang, dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan global. Dan kesimpulan yang saya dapat tarik dalam penyampaian materi kali ini bahwa tata ruang sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Akhirnya saya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Santi 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 Om.